Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama-sama di ruangan kelas 5 SD 14 Tengah-Tengah untuk memberikan kami sebagai calon berpenggerak memberikan atau men-share tentang budaya-budaya positif yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti program Guru Penggerak. Baik, kami langsung saja. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat siswa itu lebih baik ke depan. Ya, jadi di sekolah bagaimana kita caranya membentuk budaya-budaya positif itu sehingga siswa memiliki karakter yang berdasarkan pada elemen profil pelajar Pancasila. Oke. Pada kesempatan kali ini hal-hal yang ingin kita capai adalah kita semua bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan-kegiatan kita, maka kita terinspirasi dari ungkapan Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem. Beliau mengatakan bahwa tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman berarti kita belum berubah. Nah, kita sebagai guru harus mampu berubah dan mau berubah. Nah, kalau selama ini banyak orang mengatakan saya mungkin tidak mampu untuk berubah. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau. Yang sekarang yang harus kita pakatkan dalam hati adalah mau atau tidaknya saya berubah. Nah, justru kita harus berubah karena perkembangan zaman ini semakin beda. Nah, hari ini kita berada di teknologi 4.0. Insya Allah ke depan kita akan beranjak ke teknologi 5.0. Nah, kalau kita tidak berubah maka kita akan ketinggalan zaman. Nah, yang kita takutkan ketika siswa-siswa kita lebih pintar daripada kita. Oleh sebab itu kita harus mau berubah. Jangan kita ubah. Berubahlah, karena perubahan itu akan membuat kita sukses. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan hanya dimiliki oleh orang yang mau berubah. Ya. Jadi baik. Ya. Dalam mengadakan perubahan ini, salah satu yang perlu kita tanamkan adalah perubahan mindset tentang pendidikan. Selama ini yang kita tahu adalah guru itu adalah mengajar, memberikan pembelajaran kepada siswa sebanyak-banyaknya. Ternyata kalau menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah menuntun. Ya, dia adalah menuntun. Bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh seorang anak sehingga dia menjadi orang yang merdeka, orang yang dewasa. Ya. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru sebagai petani. Jadi bagaimana seorang petani itu menuntun tumbuhnya tanamannya. Dia di Ki Hajar Dewantara itu tidak mengatakan bagaimana seorang petani menumbuhkan tanaman, tetapi dia mengatakan bagaimana seorang petani menuntun tumbuhnya tanaman. Ya, jadi sama halnya dengan guru. Kalau kita selama ini yang kita pahami adalah bagaimana kita membentuk anak.
Bagaimana kita membentuk seorang anak menjadi anak yang baik. Padahal yang sebenarnya adalah bagaimana kita menuntun seorang anak menjadi orang yang lebih baik. Mungkin bisa dipahami perbedaannya. Nah, kalau kita selama ini guru mengajar, nah, ternyata bukan itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah anak itu sudah memiliki potensi yang dari lahir. Nah, tugas seorang guru adalah menuntun potensi itu sehingga dia menjadi orang yang lebih baik. Oke. Nah, untuk membentuk budaya positif ini kita akan berawal dari perubahan paradigma. Misalkan antara saya dengan ibu, misalkan ibu menggenggam sesuatu. Nah, ibu menggenggam sesuatu ini. Di dalam genggam ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Ketika saya menyuruh untuk membuka, apakah ibu akan langsung membukanya? Coba saya ingin dengarkan dulu alasan dari ibu apakah membuka atau tidak. Misalkan, maaf bu, ini coba ini digenggam. Misalkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya mau memaksa ibu untuk membukanya. Apakah ibu mau membuka atau tidak? Untuk membuka mungkin saya kasih penasaran dulu. Saya menginginkan anak saya untuk meraba apa yang saya genggam, apa yang saya genggam ini. Jadi saya pinginnya anak saya ini penasaran di genggaman saya supaya dia bisa menjelaskan, dia bisa memberitahukan apa yang saya genggam gitu. Mungkin seperti itu. Baik. Jadi intinya kita hari ini adalah bagaimana kita memerintah seseorang. Jadi kalau misalkan di genggaman ibu tadi kan ada sesuatu yang berharga. Kalau misalkan saya paksa berharga membukanya, apakah akan langsung dibuka atau tidak? Tentu tidak. Kenapa tidak? Saya ingin dia sendiri yang tahu. Oke, itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua karena saya ingin tidak diperintah. Saya bukan orang yang gampang diperintah. Enak saja, Bapak langsung memerintah saya, kan? Tidak begitu kan? Begitu juga dengan anak-anak. Kita tidak langsung bisa menyuruh anak-anak untuk berubah. Nah, misalkan dia nakal, jadilah anak yang baik, pasti tidak mau. Tapi cara kita adalah bagaimana kita menuntun dia menjadi seorang yang baik. Jadi, dengan melalui penerapan budaya positif di sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Misalkan, kalau kita dimandang, salah satu budaya kita yang sudah hilang adalah betabe. Kalau kita lewat di depan guru, kita pasti tunduk. Betabe. Anak-anak sekarang itu sudah hilang. Anak-anak itu lari saja di depan kita. Selain kata betabe, kata ibu tadi, kata buang. Anak-anak sekarang sudah hilang kata buangnya kalau kita dimandang. Padahal itu adalah budaya yang seharusnya kita lestarikan. Ya, masuk. Jadi baik, kita lanjut. Nah, itulah salah satu budaya positif yang harus kita terapkan kembali di sekolah, sehingga anak-anak kita menjadi lebih baik. Karena pasti kita sepakat bahwa anak-anak sekarang itu kayaknya lebih kurang ajar daripada kita yang dulu. Jadi pasti kita sepakat. Nah, bukan berarti bahwa kita lebih baik daripada mereka, tetapi secara adat pasti kita lebih baik daripada mereka. Terhadap guru misalkan, terhadap orang tua juga pasti. Nah, jadi intinya sekarang bagaimana kita mengembalikan budaya-budaya itu supaya tetap lestari, ya. Nah, bagaimana caranya? Pasti tidak mudah. Kayak tadi, saya langsung menyuruh ibu untuk membuka tangannya, ibu tidak mau. Karena kenapa? Saya adalah orang yang merdeka. Saya bukan orang yang gampang untuk disuruh-suruh.
karena saya punya pendirian. Nah, lalu bagaimana cara supaya ibu bisa membuka? Nah, itu adalah melalui penerapan budaya nantinya, ya, penerapan budaya yang dikenal dengan budaya positif. Nah, baik. Untuk mengubah siswa kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus merubah paradigma kita. Yang selama ini kita menerapkan paradigma stimulus respon. Nah, kita rubah ke dalam paradigma teori kontrol. Nah, ini perbedaannya. Selama ini kita menganggap bahwa kita bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi bagaimana orang itu bisa berpandangan sama dengan kita? Ternyata itu salah. Yang seharusnya adalah kita memahami bahwa pandangan orang lain tentang sesuatu itu berbeda dengan kita, sehingga pandangan itu beragam. Nah, selama ini kan kadang kita memaksakan siswa itu harus sama dengan kita, siswa harus sama dengan kita. Ternyata itu salah, persepsi itu salah. Dan betul adalah bahwa anak-anak itu punya imajinasi tersendiri, ya, dan mungkin itu akan berbeda dengan kita. Nah, itu yang harus kita terima. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jadi selama ini kalau anak-anak berperilaku buruk itu adalah perilaku yang salah. Nah, kalau di teori kontrol kita akan mengatakan bahwa perilaku salah pun pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan anak ini berperilaku buruk? Nah, itu nanti sehingga setelah kita membentuk anak tersebut menjadi baik, kita tidak lagi menggunakan yang namanya penghukum. Karena selama ini kita gunakan hukuman, ya, kita gunakan sanksi. Insya Allah setelah kita mengetahui tentang bagaimana menerapkan budaya-budaya positif itu, maka kita tidak akan lagi menggunakan hukuman, kita tidak akan lagi menggunakan sanksi, tapi yang kita gunakan adalah namanya restitusi. Jadi restitusi. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang selanjutnya adalah stimulus respon itu menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Kayak tadi, saya bisa menyuruh ibu untuk membuka itu. Padahal kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Ibu tadi akan membuka ketika dia mau. Jadi ketika saya mau, saya buka. Ketika saya tidak mau, apapun yang terjadi saya pasti tidak buka. Ini kan punya saya, barang berharga. Ada orang menyuruh saya. Ketika saya tidak buka, pasti saya tidak mau buka. Ini tidak terbuka. Tetapi kalau sudah dari dalam ingin bukanya, pasti saya buka. Jadi, itulah yang dikatakan bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Oke. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, itu kita ubah menjadi kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah selama ini kita berpikir bahwa saya harus menang dan dia harus kalah. Nah, pemikiran itu harus kita hilangkan. Sekarang yang harus ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita menang semua. Jadi, selama ini kan misalkan anak-anak itu bagaimana saya bisa pintar dan mengalahkan dia, saingan saya. Nah, sekarang kita harus menanamkan sama siswa bahwa bagaimana kita bisa pintar semua. Itu. Oke. Jadi budaya positif itu berawal dari disiplin. Apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Nah, seperti yang ada di atas bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin itu
dalam budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bagaimana disiplin itu kita terapkan sehingga kita bisa patuh, anak-anak bisa patuh, ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita mendisiplinkan siswa melalui hukuman, melalui penghargaan. Apa yang terjadi? Mereka disiplin bukan karena lahirnya dari dalam, tapi karena takut dihukum, atau karena ingin dihargai, ingin diberikan penghargaan. Yang kita inginkan adalah bagaimana siswa itu disiplin, ya maupun kita sebagai guru, bagaimana kita disiplin berasalnya dari dalam, kesadaran kita sendiri bahwa misalkan salah satu disiplin itu adalah hadir tepat waktu di sekolah. Nah, anak-anak selama ini hadir tepat waktu di sekolah, ada yang dikarenakan mereka takut dihukum sama guru. Kalau terlambat dihukum sama guru. Nah, itu satu. Yang kita inginkan adalah bagaimana seorang siswa hadir di sekolah tepat waktu karena dia menghargai bahwa kehadiran saya di sekolah tepat waktu itu adalah sesuatu yang baik, bukan karena takut dihukum sama guru. Jadi ini yang saya maksud tadi, bagaimana kita mendisiplinkan seorang siswa ataupun diri kita sendiri, motivasinya itu dari dalam, bukan karena ketidaknyamanan atau adanya hukuman, bukan karena ingin mendapatkan pujian, tetapi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang lebih baik, ya. Nah, ini tadi. Jadi kalau seorang itu disiplin karena menghindari hukuman, maka motivasinya pasti dari luar, ya, eksternal. Kemudian karena untuk ingin mendapatkan imbalan, motivasinya juga dari luar. Itu kita tidak inginkan. Yang kita inginkan adalah kesadaran sendiri. Nah, disiplinnya itu karena siswa sadar sendiri bahwa misalkan kehadiran saya di sekolah itu memang harus sebelum jam pelajaran dimulai. Baik. Jadi hubungannya dengan disiplin itu bagaimana kita menciptakan seseorang yang merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu bebas, bebas tanpa tekanan, tanpa diperintah, ya, bisa melakukan seenaknya. Itu ya. Bagaimana dengan pandangan Bapak dan Ibu tentang arti merdeka ini? Misalkan seorang siswa melakukan sesuatu sesuai keinginannya, apakah itu yang disebut dalam merdeka? Iya, tanpa aturan-aturan yang membatasi, misalkan, pasti tidak. Ya, jadi kalau kita menganggap bahwa merdeka itu adalah melakukan sesuatu tanpa aturan yang membatasi, itu adalah merdeka yang kebablasan. Jadi merdeka yang kita maksud adalah mereka melakukan sesuatu dengan batasan-batasan tertentu, tetapi mereka melakukannya dengan kesenangan tanpa ada tekanan dari manapun. Itu. Nah, tapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Dia bisa mandiri lah, ya. Nah, kalau kita dengar selama ini, merdeka itu adalah mandiri, ya. Baik. Ya. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam sekolah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menyusun keyakinan kelas.
Ya, menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Selama ini ada yang kita pahami adalah peraturan kelas. Ya, tapi keyakinan kelas itu lebih meluas, lebih positif. Jadi bagaimana kita menyusun keyakinan kelas itu, kita libatkan murid-murid. Kalau selama ini kita menyusun peraturan kelas itu dari guru sendiri tanpa melibatkan muridnya. Nah, untuk keyakinan kelas kita libatkan murid sehingga mereka akan merasa lebih dihargai, mereka lebih masuk ke dalam keyakinan peraturan tersebut. Ya, jadi itu. Nah, jadi salah satu hal juga yang perlu kami sampaikan di sini adalah selama ini bagaimana cara kita mengatasi siswa yang bermasalah. Karena di guru penggerak itu dikenalkan dengan 5 cara. Ada yang menghukum, ada seorang guru yang berfungsi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada juga guru yang menyelesaikan persoalan dengan berteman kepada siswa. Ada juga yang menyelesaikan dengan memantau siswanya. Bahkan ada yang menyelesaikan persoalan dengan bertindak sebagai manajer bagi siswanya. Selama ini yang kita lakukan pasti kalau saya pribadi sih lebih banyak ke pemberian hukuman. Mungkin Bapak dan Ibu juga demikian ya, memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah, sehingga dengan kegiatan tersebut kita menganggap bahwa anak itu bisa disiplin. Ternyata ada hal yang lebih menarik, yang lebih jitu untuk kita laksanakan dalam menyelesaikan segala persoalan di sekolah, yaitu melalui guru bertindak sebagai manajer dengan menerapkan segitiga positif. Ini adalah 5 posisi kontrol yang sering dilakukan guru. Ada guru yang bertindak sebagai penghukum, ada guru yang bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada guru yang bertindak sebagai teman, ada guru yang bertindak sebagai pemantau, dan bahkan ada guru yang bertindak sebagai manajer. Nah, di kita ini posisi kita sekarang ada di mana? Apakah di penghukum? Apakah di pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman bagi siswa, pemantau atau manajer? Kira-kira Bapak dan Ibu ada di mana? Nah, kalau penghukum itu biasanya guru itu menghati, ya, biasa menunjuk siswa. Nah, kemudian ini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu salah satu contoh yang dilakukan oleh guru yang penghukum. Nah, kalau yang pembuat orang bersalah, dia lebih lembut kepada siswa, tapi mendalam, sehingga siswa itu merasakan, oh saya betul-betul salah. Ini. Nah, kalau sebagai teman kita mendekati siswa secara persuasif dan ya kayak teman, ya. Kemudian kalau sebagai pemantau kita lebih mendekatkan kepada penegakan peraturan di sekolah. Nah, kemudian kalau sebagai manajer kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan kelas. Nah, kalau kita sebagai penghukum ataupun pembuat orang merasa bersalah, maka disiplinnya siswa itu pasti gagal. Mungkin saja hari ini dia menyadari kesalahannya, tapi besok-besok pasti diulangi lagi. Nah, begitu pun dengan pemantau dan teman. Nah, dia akan berhasil, tetapi lain kali pasti akan terulang lagi. Tetapi ketika kita mampu bertindak sebagai manajer, sehingga siswa itu akan menyadari sendiri kesalahannya, dia akan menyadari sendiri kesalahannya. Kemudian sebagai manajer itu kita membimbing siswa untuk menemukan solusi sendiri terhadap persoalan-persoalan yang dia hadapi, sehingga disiplinnya itu berasal dari dalam. Jadi kalau bisa
kita jangan lagi sebagai penghukum, kita jangan lagi sebagai pembuat orang merasa bersalah, tetapi malah kita berusaha untuk menjadi seorang manajer bagi siswa. Nah, bagaimana caranya sebagai manajer? Kita lakukan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter dan nilai. Jadi seorang siswa menyadari sendiri kesalahannya dan juga mampu menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Itu. Iya. Ini. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian selanjutnya adalah kita menawarkan solusi kepada siswa, bukan memaksakan solusi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Jadi selanjutnya adalah restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dengan menerapkan restitusi ini, bagaimana kita menciptakan siswa yang berkarakter. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Inilah cara-cara kita bagaimana mengaplikasikan restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada 3 tahapannya, yaitu validasi tindakan yang salah, yang kedua adalah menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan 3 langkah ini, insya Allah disiplin siswa akan berasal dari dalam, bukan karena pengaruh-pengaruh dari luar. Setelah kami menjelaskan tadi tentang bagaimana menciptakan atau menumbuhkan disiplin positif di sekolah, apakah ada hal-hal yang ingin didiskusikan? Kalau ada silakan. Ya, Bapak. Silakan, Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya di sini, Pak. Dalam menangani siswa bermasalah atau berbuat negatif, langsung bagaimana cara atau solusi dalam menangani anak tersebut tanpa melakukan hukuman dan sanksi? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi pertanyaannya adalah untuk menangani siswa yang bermasalah, apa yang harus kita lakukan selain memperlakukan hukuman dan sanksi? Jadi sebagaimana yang kami jelaskan tadi bahwa ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah bagaimana kita bertindak sebagai teman, yang keempat bagaimana kita bertindak sebagai pemantau, dan yang kelima adalah bagaimana kita bertindak sebagai manajer bagi siswa. Nah, satu hal yang paling bagus kita lakukan untuk menangani siswa-siswa bermasalah adalah kita bertindak sebagai manajer dengan menerapkan tadi segitiga restitusi. Nah, kita panggil misalkan ada siswa bermasalah, kita panggil ke kelas atau ke ruangan tersendiri, kita tanya dulu siswanya. Nah, dengan melalui kata-kata yang tidak menyinggung perasaannya, ya. Jadi kita harus tetap menghargai siswa karena pendidikan sekarang itu lebih berpihak pada murid, ya. Jadi bagaimana siswa itu tidak tertekan, bagaimana siswa itu tetap terjaga rasa merdekanya, ya. Jadi kita dekati. Misalkan salah satu hal yang paling sering dilakukan siswa adalah terlambat datang, misalkan, ya. Tidak mengerjakan tugas. Kita panggil. Kita tanya dulu anak, misalkan anak Pian, anakku, kira-kira apakah anak tahu kenapa saya panggil ke sini? Pasti menjawab
karena saya tidak mengerjakan tugas. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kira-kira apa alasanmu sehingga kamu tidak mengerjakan tugasnya. Nah, jadi kita gali dulu informasi dari dia, apa kira-kira yang terjadi sehingga dia tidak mengerjakan tugas. Misalkan dia lupa, ya, atau memang tidak tahu. Nah, jadi jangan langsung menyalahkan anak, Tapi yang kita bisa katakan adalah itu adalah bukan hal yang salah. Iya, itu adalah hal yang manusiawi. Bapak juga pernah begitu. Bapak juga pernah tidak mengerjakan tugas. Nah, tetapi di kelas kita sudah ada kita bentuk keyakinan kelas, yaitu adalah kita saling menghargai. Nah, mengerjakan tugas itu adalah bagaimana kita menghargai guru juga kan, karena guru memberikan tugas. Nah, ketika dia tahu, ketika kita selesai memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, barulah kita tanya, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Jadi jangan kita langsung menghardik anak, mengata-ngatai anak, atau memberikan solusi kepada anak. Kamu harus selesaikan itu. Oh, tidak seperti itu lagi. Tetapi kita tawarkan kepada anak, kita tanya anak dulu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak mengerjakan tugas ini tidak terulang lagi. Nah, jadi pasti dia punya alasan, pasti dia punya solusi sendiri. Jadi biarkan dia sendiri yang menemukan solusinya. Mungkin dia akan mengatakan bahwa nanti Pak, kalau misalkan saya tidak tahu tugasnya, saya akan menemui teman saya yang lebih pintar. Nah, itu kita dukung. Ya, itu kita dukung. Jadi mungkin itu Pak, salah satu. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Saya tertarik dengan adanya budaya positif yang dicanangkan oleh pendidikan guru penggerak. Kenapa? Karena di budaya positif disinilah jalannya untuk kita mempertahankan budaya-budaya yang dikatakan tadi pemateri bahwa sudah hampir punah. Itu kata Tabe, kalau di Mandar Tabe itu. Saya memang melihat anak-anak sekarang ini, Anda tahu ngomong, tidak ada, betul, tidak ada, sudah tidak ada. Dan bahkan di depan kepala sekolah Anda lihat tidak ada, betul, budayanya, budaya positifnya sama dengan puan, mengucapkan puan. Jadi di sini saya minta sama pemateri trik-triknya supaya kita kembalikan seperti itu. Karena kebetulan di sinilah Anjang untuk menambah ilmu bagaimana untuk mengembalikan budaya-budaya positif yang kemarin itu. Jadi Pak pemateri mohon supaya diberikan sedikit jalan supaya guru yang ada sekarang ini bisa mengembalikan itu, walaupun secuil, yang penting ada siswanta yang seperti itu, karena lama kelamaan akan bisa kembali dengan bagus begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Pertanyaannya adalah apa kiat-kiat sehingga budaya-budaya yang selama ini yang seharusnya kita lestarikan yang hampir punah, misalkan taruh dakwaan itu, bagaimana caranya supaya bisa kembali? Iya, ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu dengan keteladanan dan pembentukan keyakinan kelas. Jadi bagaimana kita seorang guru juga menampakkan kepada siswa
bahwa kita ini saling menghargai, saling menghormati antar guru, ya. Kemudian kita bikinkan keyakinan keras. Kita masuk dalam kelas, kemudian kita bikin kesepakatan yang sesuai, apa-apa saja yang bagus kita tumbuhkan, ya. Misalkan kita tawarkan kepada siswa bahwa setiap kali kita bicara dengan orang tua, kita menambahkan kata puan. Itu salah satu contohnya. Jadi kita jangan asal membiarkan saja bahwa ini yang harus kamu lakukan. Tapi tawarkan kepada siswa, bagaimana kalau misalkan kita bicara dengan orang tua, kita tambahkan dengan kata puan. Nah, kalau mereka sadar bahwa itu adalah hal yang bagus, pasti dilakukan. Jadi intinya lagi jangan kita memaksakan sesuatu kepada anak didik kita, ya. Nah, kemudian kata tadi kita juga bisa menawarkan kepada siswa, bagaimana kalau kita sepakati ketika anak-anakku lewat di depan guru atau orang tua, bungkul sedikit dan ucapkan kata tabe. Nah, begitu. Apakah di sini bisa misalnya pihak guru memberikan sanksi? Misalnya kalau kita menanamkan itu, apakah bisa kita sanksikan ini untuk budaya positif? Misalnya kita suruh menyapu ketika dia tidak beragama, ya. Jadi apakah masih bisa kita lakukan hukuman atau sanksi ketika mereka melanggar keyakinan kelas? Saya rasa ketika anak yang membuat kesepakatan, ketika anak yang membuat keyakinan keras itu, insya Allah mereka tidak akan melanggarnya karena mereka sepakat, karena memang mereka sadar bahwa itu adalah sebuah kebutuhan, sesuatu yang baik, tidak perlu dihukum. Kita bisa, kalau misalkan ada yang melanggar, kita restitusikan lagi, kayak yang pertanyaan pertama tadi, kita restitusikan. Jadi sekali-kali jangan kita menghukum anak, karena yakin dan percaya bahwa hukuman itu akan membuat anak semakin kacau. Iya. Iya, kesepakatan kelas. Iya. Sebenarnya ini naruh contoh sana Pak. Dia istilah di dua kata tadi, tabe dengan tabe. Tabe. Kalau mandat tabe. Yang betul-betul. Iya, tabe. Kita berbicara tentang budaya. Iya. Apalagi kita kan mandat. Iya. Ya kita mengatakan tabe. Tabe. Itulah bahasa Mandar ya. Bahasa mandat betul itu tabe. Ada koma kan ada. Tabe. Ada komanya. Bisa mantar lah dipermasalahkan itu. Kalau mandat yang ditulis tabe. Ada kinya, tapi penyebutannya itu hanya aksen saja, misalnya tawet. Tawet. Ya, betul tampil Pak mana? Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Kalau mendengar tadi pemaparan dari Bapak tentang budaya positif ya. Kalau saya amati selama ini, kenapa anak-anak hilang budaya positifnya? Karena seakan-akan guru kelas juga tidak mau peduli. Ya. Kalau seandainya guru kelas 1 misalnya Pak ya, betul-betul serius memperhatikan tingkah anak dalam kelas, jelas insya Allah akan tumbuh. Tetapi saya lihat itu bermasa bodoh juga, membawa mendong dan lebat anak peduli. Ya. Seperti waktu pulang, biasanya waktu pulang dewasa mereka daerah apa main kan dan jalan. Coba budayakan budaya antri. Ya. Setiap pulang harus dengan tenang. Ya, angkat kursi pelan-pelan dengan keras. Saya kira dengan pembebasan setiap hari insya Allah akan menjadi kebiasaan budaya menjadi budaya positif. Dan terkesan saya tadi malam Pak ini
itu anak saya umur yang 5 tahun yang kembar kebetulan keluar dan kemudian masuk rumah langsung masuk. Jadi saya suruh keluar kembali Bukan saya. ya karena tidak mengucapkan salam. Iya. Jadi salah satu juga untuk memperlihatkan budaya positif itu kebiasaan di rumah. Itu sekarang Pak terima kasih. Bukan salah. Iya, saya tertarik Pak. Sebenarnya kalau seperti itu berhubungan sama orang tua, manajer sekolah, maksudnya pimpinan. Iya. Kalau memang pimpinan selalu Iya. musyawarah dalam setiap 1 bulan lah sekali mengadakan seperti itu, kemudian kita laksanakan budaya positifnya, itu saya kira sekolah akan terutama kelas 1 mulai kelas 1 Iya. pimpinan itu. Jadi terima kasih atas saran Bapak tadi, masukannya tadi bahwa anak-anak itu untuk mewujudkan budaya positif ini harus betul-betul mulai dari awal. Iya, dari nol ya. Bahkan dari rumah sebelum dia sampai ke sekolah, budaya-budaya tersebut harus dipraktekkan di rumah. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini kita bisa bekerja sama dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua untuk sama-sama menciptakan budaya positif ini. Karena ini juga adalah kebaikan buat kita, kebaikan buat anak-anak kita yang nanti akan tumbuh menjadi dewasa, ya, sehingga menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila. Oke. Masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita masuk di refleksi. Saya ingin salah satu dari kita mengungkapkan hal baru apa yang mengubah pandangan kita dan selama ini yang kita anggap benar setelah tadi mendapatkan pemaparan materi dari kami merubah paradigma Bapak dan Ibu. Kira-kira siapa yang bisa membagikan tanggapan? Mungkin Pak Saka, Bapak Hasan. Iya, maksudnya hal-hal apa yang mengubah paradigma Bapak selama ini? Jangan lagi saya. Atau Pak Hamlah? Ya. Siapa tahu selama ini Bapak menghukum siswa di sana setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah saya menerima materi-materi yang disampaikan oleh Bapak tadi, ini suatu kesyukuran bagi saya juga bisa berada di ruangan ini karena mendapatkan ilmu yang sangat menurut saya sangat bermanfaat sebagai guru. Tapi mengenai setelah ini, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah saya di sekolah selama ini sudah menerapkan sebagian apa yang disampaikan tadi, seperti kalau ada siswa kalau langsung masuk kelas saya suruh keluar dulu, kalau tidak salah. Kemudian sebelum saya mengajar, saya selalu menyampaikan kepada siswa seperti yang tadi sampaikan bahwa keyakinan kelas, kesepakatan dalam kelas. Kalau saya menjelaskan seperti misalnya budaya Tawe, saya jelaskan dulu pada siswa, kemudian saya buat perjanjian kepada siswa bahwa kita ini buat kesepakatan, kita biasakan Tawe sama kalau kita bicara sama orang tua ataupun kakak, guru, dibuat tahu. Selalu saya sampaikan, setiap saya masuk kelas 15 menit, saya tidak terlalu fokus sama merefleksi atau mengulang kembali pembelajaran pertemuan sebelumnya karena saya akan bahas di kembali, tapi saya lebih fokus bagaimana cara saya agar ada sesuatu yang utama.
Itu menurut saya. Kalau saya lama ini saya laksanakan di sekolah. Kemudian keteladanan seperti yang disampaikan dari Bapak, saya selalu berusaha sebagai guru harus selalu memberikan contoh yang baik agar siswa juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Satu lagi, ada nggak kebiasaan selama ini yang Bapak atau Ibu anggap benar setelah mendapatkan materi hari ini menganggap bahwa itu adalah hal yang harus ditinggalkan? Nah, kalau Ibu Nirmala, kegiatan yang atau perilaku yang selama ini kita anggap benar, tapi setelah tadi mendapatkan materi, dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang harus dirubah. Iya, banyak Pak. Salah satunya adalah kayak hukuman tadi, menunjuk siswa. Saya pikir itu adalah perilaku yang baik yang bisa langsung diikuti oleh siswa, tapi ternyata di pembelajaran ini sama sekali perilaku itu betul-betul perilaku yang buruk untuk siswa. Ya, tidak memerdekakan siswa. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi setelah kita mengikuti kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, kita sudah mendapatkan materi, kita juga sudah tanya jawab, kemudian merefleksi kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah responnya baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru hari ini saya melihat pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Ini baru saya lihat ini, di mana itu ada diantaikan tanaman. Ya. Jadi mak di penentuan di rumah, insya Allah guru akan serius merawat tanaman itu. Karena makna itu, mana dilapisi, nama itu tanaman dilapisi dan. Ya. Jadi secara pribadi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada si pemateri atas ilmunya ini. Karena terus terang sudah puluhan tahun saya sebagai pendidik, baru hari ini saya melihat pernyataan dari Ki Hajar Dewantara.
Ya, jadi kamu terlambat masuk sekolah ya? Ya, jadi tidak apa-apa. Bapak di sini bukan untuk menyalahkan kamu, tetapi saya memanggil kamu ke sini untuk kita sama-sama menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya. Pak Ki, setiap kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu sering terlambat ke sekolah, nak? Oh iya, jadi kamu terlambat bangun ya? Ya, jadi kamu di sini jangan takut ya. Saya sudah katakan tadi bahwa saya di sini bukan untuk menyalahkan kamu, ya. Nah, terlambat bangun itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Bapak juga pernah terlambat ke sekolah, pernah terlambat bangun, dan sebenarnya saya sangat bangga sama kamu. Kamu masih mau ke sekolah meskipun terlambat, karena bisa saja kamu tidak datang ke sekolah hari ini, Dik. Karena kamu sudah mengatakan saya terlambat, lebih baik saya tidak ke sekolah. Tapi yang kamu lakukan sekarang, kamu datang ke sekolah meskipun terlambat, ya. Jadi, Pak Ki, sekarang Bapak ingin tahu, menurutmu peraturan sekolah mana yang kamu langgar hari ini? Iya, jadi kamu telah melanggar peraturan di sekolah bahwa kita harus hadir di sekolah sebelum jam belajar, ya. Iya. Jadi anak Pak Ki, apakah besok-besok kamu bisa lebih cepat datang ke sekolah? Bisa ya? Bisa. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat datang lagi ke sekolah? Saya akan lebih cepat tidur. Ya, jadi kamu akan lebih cepat tidur, ya. Baik, selain kamu akan lebih cepat tidur pada malam hari, apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya akan menyuruh ibu saya untuk membangunkan saya. Ya, jadi kamu akan menyuruh ibu kamu untuk membangunkan kamu, ya. Ya. Jadi bagus sekali. Semoga ke depan kamu tidak pernah terlambat lagi datang ke sekolah, ya.